Kalau Allah cuma yang ada, siapa nanya diri awak, Pak? Diri kita kelah cermin untuk memandang wajahnya Allah itu. Ini bahasa tarikatnya. Makanya kita memahami ini. Ya, kenali diri kita tadi. Namanya kaji diri. Jadi diri orang jangan dikaji Bapak Ibu. Awak punya diri, kaji di masing-masing. Ya. Jadi periuk nasi orang jangan dikacau. Periuk nasi orang tiri, periuk nasi awak bocor. Yang gadang tiri dibocor. Atau tabuak. Atau mau kaji diri. Kita lihat memahaminya Bapak Ibu ya. Nih. Di kita ini ya. Jadi kita coba untuk meringkasnya. Seringkas-ringkasnya bagaimana Bapak Ibu bisa memahaminya. Karena bagaimanapun Ustadz mencancang kaji, mencabik-cabik kaji, menguyak-nguyak cabi, salialui kaji, ya kan? Kan karena juga landasannya itu. Yang penting awak mengaji selesai, awak pula mengenal Allah pada diri sendiri. Itu yang perlunya itu mah. Karena jalan itu kan bagaimana usul kepada Allah. Kita tengok Bapak Ibu. Kan namanya jalan tarki namanya. Tarki. Jadi kata Ustadz, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan pandangan basyirah. Basyirah itu pandangan hati. Dalam pandangan zohir, kelihatan ya tubuh inilah yang bergerak. Nih, tubuh ini yang bergerak. Lihat. Tubuh inilah kelihatan yang melihat. Pada mata. Tubuh inilah yang mendengar. Pada telinga. Tubuh inilah yang berkata. Pada lisan. Tubuh inilah yang mengetahui. Mengetahui. Pada akal. Tubuh inilah yang kehendak. Pada hati. Tubuh inilah yang hidup. Hidup pada napas. Jadi dalam pandangan zahir nampak tubuh ini yang bergerak, nampak tubuh ini yang berbuat. Dalam pandangan zahir ini Sebenarnya dalam pandangan batin ya, tubuh ini sebenarnya adalah mati. Karena dia adalah mati, maka dikatakanlah tubuh ini la haula wa la quwata illa billah. Kita lihat Bapak Ibu. Ketika Nabi Adam telah sempurna patungnya dijadikan. Ya, Nabi Adam telah sempurna patungnya diciptakan Allah. Ala baka palo, laba mato, baiduang, batangan, bakaki. Ya. Dan kita pun telah sempurna dijadikan Allah dari setetes air, lalu menjadi darah, lalu menjadi daging, lalu dibungkus lagi dengan daging yang telah menjadi tulang belulang. Sebenarnya, adapun dia punya mata, belum bisa melihat. Adapun dia punya telinga belum bisa mendengar. Adapun dia punya muncung juga belum bisa berkata. Karena ini cuma patung. Ini cangkang, ini kesing. Ini tubuh yang zahir. Ini diri yang KW. Bukan yang sebenarnya. Akan hancur, akan lapuk, akan busuk, akan mati. Tidak bisa berbuat apa-apa nih Bapak Ibu. Lalu kenapa mata bisa melihat? Ini dalam pandangan hatinya. Kenapa mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata? Kenapa batang tubuhnya bisa bergerak, berjalan, dan hidup? Dia bisa bergerak, memandang, mendengar, berkata. Itu dalam pandangan hati karena ada ruh di dalamnya. Maka ruh ini tidak pernah disewa oleh ayah bunda kita. Benar orang tua kita menyewa roh?
ada. Tak pernah ditanam, tak pernah dipelihara nih. Apalagi digadaikan ya. Tidak ada. Rupanya dengan adanya ruh, barulah bisa dia bergerak. Barulah dia bisa melihat dan mendengar. Ini Allah katakan. Fa iza sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Wa nafahtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan kejadian hambaku, udah aku siapkan patungnya, wa nafahtu. Lalu aku tiupkan fihi padanya min ruhi dari ruhku, barulah dia bisa bergerak, baru dia bisa hidup, baru dia bisa melihat dan mendengar, karena ada ruh. Jadi cara melatih pandangan kita, pandangan zohir, nampak tubuh ini yang bergerak dengan sendirinya, nampak matanya melihat dengan sendirinya, tapi pandangan hati yang membuat tubuh ini bisa bergerak itu bukan karena tubuh itu, karena ada ruh. Ya. Makanya kita pandai dan pandai-pandai membaca yang tersurat, mengkaji yang tersirat. Baca diri di dalam diri. Nah, itu bahasanya tuh. Baca diri yang zohir, nampak tubuh yang berbuat. Baca diri yang batin, sebenarnya tubuh yang zohir berbuat itu karena ada diri yang batin. Ya, ruh. Siapa ruh ini? Inilah yang Allah katakan kepada kita. Khususnya kepada Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya ruh itu adalah urusan aku. Dan tidak ada yang aku beri pemahaman tentang ruh. Tidak ada yang aku beri ilmu tentang ruh, melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit orang yang tahu, sedikit pula orang yang diberitahu. Jadi orang yang tahu itu sedikit dari orang yang diberitahu oleh Allah. Sedikit menurut Allah, banyak menurut kita Bapak Ibu. Banyak menurut kita, belum cukup seiprit menurut Tuhan. Nah, seiprit, dia tahu seiprit? Sengeniang, seketek. Kalaulah seiprit itu adalah sebesar zarah, ya, maka yang sebesar zarah itu yang Allah beri kepada kita banyak tuh menurut kita Bapak Ibu. Tapi banyak menurut kita belum sampai daripada seiprit itu. Amanah yang sedikit yang diberitahu Allah kepada kita tadi. Nah, lihat. Ruh inilah yang sebenarnya yang dikatakan namanya sifat Allah Bapak Ibu. Ini yang dikatakan sifat Allah nih ya. Sifat Allah. Kalaulah ruh ini adalah sifat Allah yang mana maksudnya? Yang dimaksudkan sifat Allah itu adalah sifat ma'ani. Nah, ini Bapak Ibu, sifat ma'ani. Ma'ani. Tambah jelek tulisan Ustaz Bapak Ibu. Memang ada jelek juga dari awalnya. Jadi ruh inilah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7 Bapak Ibu. Nah, mana sifat ma'ani ada 7 tuh? 4, 5, 6, 7. Pertama adalah sama. Apa lagi? Basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat. Apa lagi? Hayat. Jadi sifat ma'ani itu sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, hayat. Maksudnya ketika nyata tajali sifat sama kepada ruh, ini cara menghantarkan gajinya, cara mengutarakannya. Ketika nyata tajali sifat sama Allah pada ruh, disitulah ruh itu bisa mendengar. Ketika nyata tajali sifat basarnya Allah pada ruh, disitulah ruh itu bisa melihat.
Ketika nyata tajalli sifat kalamnya Allah pada ruh, disitulah ruh itu bisa berkata. Ketika nyata tajalli sifat ayat Allah pada ruh, disitulah ruh itu hidup. Maka siapa sebenarnya sifat itu? Wa sifati la ghairi. Sifat itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Itu zat. Maknanya, walaupun sama ini artinya apa, Ibu? Walaupun sama ini artinya mendengar, bukan sama ini yang mendengar. Nah, ini agak pandai-pandai sekali Bapak Ibu. Ya. Walaupun basor ini artinya melihat, bukan basor yang melihat. Walaupun hayat ini artinya hidup, bukan hayat itu yang hidup. Lalu siapa yang mendengar? Yang mendengar itu adalah zat. Lalu siapa yang melihat? Yang melihat adalah zat. Yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu adalah zat. Zat itu siapa namanya? Allah. Apa kata Allah Bapak Ibu bahwa zat itu namanya Allah? Asailah. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka nama daripada zat itu adalah Allah. Allah itu nama zat. Disitulah kita paham dan mengerti. Baca diri di dalam diri, sobok ruha. Baca diri di dalam diri, nampak sifat. Baca di dalam diri, nampak adalah zat. Maka zat inilah yang berdiri, wujud dengan sendirinya. Disitulah Allah katakan, ana fi abdi, zahiran rabbi fi batni abdi. Aku nyata pada rahasia hambaku. Nyatanya aku sudah nyata pada batin hambaku. Yang batin itu aku, yang rahasia itu aku, kata Allah. Maka yang sedikit itulah yang sebenarnya yang Allah beritahukan kepada kita sehingga kita tahu siapa rahasia kita yang sebenarnya. Ini yang diri kita nih. Duduk di hakikat. Duduk di hakikat, ini yang diri kita. Di hakikat. Makanya kalau kita mengaji di Minang nih, ma yang diri sebenar diri. Begitu bahasanya. Yang dikatakan diri yang sebenar diri, biasa nak layu, dibubui, nak mati. Dibakanya, ndak angui, dirandam, ndak basah, digundam, ndak pacanya. Bukan bunga karate dah. Bukan bunga pastit dah. Ni yang ruh ni. Biasa nak layu, dibubui, nak mati. Dibakar, nak angui, dirandam, ndak basah, digundam, ndak pacaya dah. Ni yang ruh ni. Ini yang sifat Allah. Disitulah rahasianya. Baru tubuh ini bisa bergerak apabila telah masuk ruh ke dalamnya. Bila engkau ada, aku tiada. Tapi bila engkau tiada, aku yang ada tuh. Bagaimana supaya aku ada pada dirimu selalu? Tiadakan dirimu. Keluar kamu dari dirimu. Pasti kamu sadar yang ada tuh aku. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bagaimana supaya engkau kenal aku? Tiadakan dirimu. Keluar kita dari diri kita. Berhenti Bapak Ibu jadi orang. Baru bisa nyawa mengenal ini. Ini yang kata Nabi itu. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah. Sehingga kamu benar-benar mati. Matikan kesadaran dirimu yang merasa ada. Matikan keakuan dirimu yang merasa wujud. Kalau sudah mati merasa dirimu yang ada dan wujud tadi, kamu benar-benar sudah tuli, buta, bisu, lemah, papa, bodoh, mati. Disitulah kamu bisa mengenal aku. Akulah yang wujud itu. Aku yang wujud, kata Allah nih. Akulah sebenarnya yang wujud. Ini ya. Apa wujud artinya? Ada. Akulah sebenarnya yang sama. Akulah sebenarnya yang basar. Akulah sebenarnya yang kalam. Akulah sebenarnya yang ilmu. Akulah sebenarnya yang kudrat. Akulah sebenarnya yang iradat. Dan akulah sebenarnya yang hayat itu.
Kalau Allah yang benar-benar wujud Bapak Ibu. Nah, ini lihat nih. Karena setiap wujud ada orangnya itu. Kalau Allah yang benar-benar wujud, yang mana orangnya, yang mana dirinya? Yang dikatakan yang wujud itu mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki. Ini yang disebut wujudullah. Makanya apa kata Allah? Inna rabbaka. Sambung ayatnya. Inna rabbaka ahato bin nas. Ahato bin nas. Sesungguhnya Rabbmu, inna rabbaka ahato bin nas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini kata Allah, ahato. Sudah nyata meliputi diri setiap manusia ini. Ini tuh. Ya, makanya Ustaz selalu katakan supaya Bapak Ibu paham. Walaupun paham itu bukan daripada Ustaz, Allah yang memberi. Keha. Koha. Takwib bilang keha, koha. Ya. Ini dia. Yang songgok wah. Yang sebatang tuh. Itu yang koha, itu yang kehanya. Inna rabbaka ahatu binas itu. Aku itu Tuhan. Maka nyata basornya pada matanya, nyata samanya pada telinga, nyata kalamnya pada lisan ini. Itu yang disebut namanya hakikat yang ruhni. Jadi kalau kita selami lebih dalam, kita resek ke dalam, pada saat ruh itu sudah meliputi ya sekalian alam batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka disebutlah ruh ini namanya dengan tu dia alhamdulillah nyawa. Itu nama lain daripada ruh tuh. Apabila ruh ini sudah meliputi sekalian alam batang tubuh dan sudah memenuhi sekalian rongga alam batang tubuh, maka disebutlah nama lain daripada ruh itu adalah nyawa. Nyata wujud Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ketika ruh tadi sudah meliputi sekalian alam batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga alam tubuh yang disebut nyawa, pada saat dia itu berkehendak, maka disebutlah namanya dengan berkehendak. Disebut namanya hati atau kolbu. Apabila ruh tadi berkeinginan, maka disebut namanya dengan nafsu. Apabila nafsunya itu condong kepada yang buruk, disebut namanya amarah. Apabila nafsunya itu kadang elok, kadang buruk, disebut namanya lawama. Ketika nafsunya itu sudah stabil, ya, baik aja dia sampai matinya, udah tenang batin dan jiwanya, disebut mutmainah, bukan imut-imut Bapak Ibu. Ketika dia memberi semangat, spirit, maka disebut namanya ruh tadi. Ketika dia memberi semangat, spirit pada di Bapak Ibu, sebut namanya asailah. Jiwa. Apabila sudah bisa dia membedakan baik dan buruk, disebut namanya apabila dia sudah bisa berusaha, disebut namanya ikhtiar. Apabila ruh tadi keluar masuk, turun naik melalui batang hidung ini, disebut namanya napas. Ketika ruh tadi itu melihat, maka disebut namanya melihat. Basar namanya nih. Ketika ruh itu mendengar, disebut namanya samia. Ketika dia berkata, ketika dia mengetahui, ketika dia hidup, itu dia. Semuanya ini Bapak Ibu, nama lain daripada ruh itu. Apa bedanya ruh dengan semuanya ini?
sebelum dia masuk, meliputi alam batang tubuh dan memenuhi segala rongga tubuh, maka tetap namanya ruh. Nah, ruh ini sebelum dia masuk. Tapi ketika ruh telah masuk, wa nafakhtu fi min ruhi, maka berganti namanya sesuai dengan situasi dan kondisinya, Bapak Ibu. Tuh. Di sinilah dikatakan bahwa ruh itu adalah sifat Allah. Karena ruh itu sifat Allah, disebutlah namanya sirullah, rahasia Allah. Sirullah. Sirullah, rahasia Allah. Rahasia Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Inilah diantarkan kaji, mencari Tuhan itu dengan rasa. Mencari Allah itu dengan rasa, Bapak Ibu. Rasa itu singkatannya Rasul Allah. Apa kata Allah? Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Nih. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat namanya rasa. Rasul Allah. Pertanyaannya, apa arti Rasul Allah itu? Rasulullah artinya utusan Allah. Kalaulah Rasulullah itu atau Rasul Allah utusan Allah, mana yang dikatakan utusan Allah di dalam diri Bapak Ibu itu yang mana? Ruh ini yang sebut namanya utusan Allah atau Rasulullah. Makanya Allah bilang, ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada utusan Allah. Ini yang ruhnya. Ini yang Rasulullah, disingkat dengan rasa. Maka mencari Allah itu dengan rasa. Maksudnya, pahami mana yang utusan Allah dalam dirimu, ini ruh. Ini yang disebut nama lainnya Muhammad atau Nur Muhammad. Ini Allah katakan. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukanlah salah seorang laki-laki ayah di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu maknanya adalah yang metafisik. Yang tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berdarah. Itu yang dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad Rasulullah. Di dalam diri Bapak Ibu itu yang ruh. Ini yang rahasia. Rasulullah itu. Kenalilah Allahmu itu. Cari Allahmu itu di dalam dirimu. Dengan cara mencarinya dengan rasa. Makanya kita mesti mengenal yang mana yang rasa Allah itu. Apakah rasa Allah itu rasa nano-nano? Rasa Allah itu rasa yang tiada berasa. Nih, rasa Allah itu rasa yang tiada berasa. Pertanyaan Ustadz, kalaulah rasa Allah itu rasa yang tiada berasa, setiap yang kita sampaikan mesti ada orang itu. Kalaulah rasa Allah itu rasa yang tiada berasa, mana orangnya yang dikatakan rasa yang tiada berasa? Padahal disebut spidol ini orangnya, sebut mik ini orangnya. Dikatakan rasa Allah rasa yang tiada berasa, yang mana orangnya? Yang dikatakan rasa Allah, rasa yang tiada berasa itu, hidup itulah yang disebut namanya rasa Allah. Rasa yang tiada berasa. Pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu menceritakan rasa hidup itu sama Ustadz? Tidak bisa. Karena tidak bisa menceritakan rasa hidup itu pada Ustadz, maka itu yang disebut nama hidup, itulah rasa yang tiada berasa. Melihat rasa yang tiada berasa itu rasa Allah. Tidak bisa kita menceritakan rasa melihat itu gimana. Mendengar rasa yang tiada berasa, berkata rasa yang tiada berasa. Hakikat segala yang ada itu, rasa yang tiada berasa itu, ya ruh inilah sebenarnya. Turun lagi ke sini lagi perginya. Rasa yang tidak berasa itu ya ruh.
Tidak bisa kita menciptakan rasa ruh itu. Yang ruh yang hidup, yang ruh yang melihat, yang ruh yang mendengar. Karena dia tidak bisa diciptakan. Maka ruh ini yang disebut rasa Tuhan. Kenali yang hidup di dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Akulah, kata Tuhan, rasa yang tiada berasa itu. Kalau ruh itu adalah sifat Tuhan, maka sifat Tuhan itu tiada lain adalah nyatanya diri Tuhan. Itu yang zat. Akulah yang katakan rasa Tuhan itu aku sendiri. Maka tak bisa menceritakan diriku. Maknanya di balik kalimat Ustadz ini, tidak ada pun satu manusia yang mampu menciptakan diri Allah. Tidak ada satu pun manusia yang mampu mengenal diri Allah. Yang bisa mengenal Allah, yang bisa menciptakan diri Allah, ya Allah itu sendiri. Disitulah Nabi mengatakan, araftu Rabbi bi Rabbi. Ini dia. Araftu Rabbi bi Rabbi. Bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku karena Tuhan. Jadi kita kenal Allah. Nabi kenal Allah. Itu karena Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang yang dia pilih dari hambanya, barulah hamba itu bisa mengenal Allah. Maksudnya, Nabi mengenal Allah itu karena Allah. Itu pun sebatas yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Yang tidak diberitahukan Allah kepada dirinya, Nabi tidak pernah tahu. Maka jangan sok tahu, sok lebay. Apa kata Allah? Antakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu bercerita tentang diriku, padahal kamu sendiri belum pernah mengenal aku. Kamu belum pernah berjumpa aku. Kamu belum pernah melihat aku. Kamu belum pernah bertatap wajah dengan aku. Kalau engkau berjumpa dengan aku, melihat aku, di mana kamu mau lihat dan berjumpa dengan aku? Begitu Allah mengutarakan. Supaya kita ini jangan mengaku-ngaku ma'rifat. Kalau kita mengaku ma'rifat, tanda belum ma'rifat, mengaku. Orang ma'rifat tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Orang yang sudah kenal Allah tidak mau dia mengatakan dirinya sudah kenal Allah. Dan orang yang tidak pernah mau mengatakan dirinya sudah kenal Allah juga belum tentu kenal Allah.